Perkenalkan, nama saya Lumban Pandiangan dengan NIM 200306084 dari PTNC. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang ini dimulai dengan CO2 yang terdapat di dalam mukosa sel kelenjar kerabang dengan bantuan metabolik CO2. Nah, CO2 ini bereaksi bolak-balik dengan H2O sehingga membentuk H2CO3 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. H2CO3 ini kemudian membentuk H2CO3 negatif yang melepas ion H positif. H2CO3 negatif ini kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, dalam cairan dalam kelenjar kerabang ini, H2CO3 negatif ini melepas ion H positif. Ion H positif ini kemudian masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang. Yang selanjutnya, ion H positif ini menuju atau masuk ke dalam plasma darah sehingga menghasilkan 2H positif. Dan di dalam plasma darah, Ca positif ini kemudian menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang. Selanjutnya dari mukosa sel kelenjar kerabang ini, Ca positif ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, di sini H3 atau HCO3 negatif dan Ca positif ini berinteraksi sehingga menghasilkan CaCO3 dan yang selanjutnya itu membentuk kerabang dari telur. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses sintesis albumen. Proses sintesis albumen ini diawali dengan molekul estrogen atau larut lemak. Nah, molekul estrogen atau larut lemak ini masuk ke dalam nukleus. Nah, di dalam nukleus, molekul estrogen ini diikat oleh reseptor estrogen. Reseptor estrogen ini kemudian membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Reseptor estrogen dan kompleks reseptor estrogen tak aktif ini kemudian membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau yang disebut juga dengan 5S. Nah, kompleks reseptor estrogen aktif ini atau 5S masuk menuju nukleus. Di dalam nukleus, 5S atau kompleks reseptor aktif ini berinteraksi dengan kromosom. Hasil interaksi antara kedua ini membentuk gen mRNA. Kemudian gen mRNA ini keluar menuju ribosom untuk dilaktasi sehingga menghasilkan protein yang spesifik seperti asam amino. Setelah itu terjadilah proses sintesis albumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis YOLK atau proses sintesis kuning telur. Proses ini diawali dengan pituitary. Pituitary ini adalah kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitary ini melepaskan hormon guana dan hormon steroid. Hormon steroid ini memerintahkan salah satu komponennya atau salah satu hormonnya yaitu hormon estrogen untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Nah, protein yang disintesis ini kemudian dibawa ke dalam YOLK granul yang disebut atau proses ini juga disebut dengan proses phytoluginin yang menghasilkan dua protein yaitu protein lipofitellin dan protein fosfofilin. Selain ini ada juga beta lipoprotein yang dibawa menuju YOLK granul yang merupakan bagian dari folikel. Nah, folikel ini terdapat atau terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu thickle layer atau bagian luar, yang kedua itu ada granule layer, yang ketiga itu oocyte layer atau bagian dalam. Setelah proses ini maka terbentuklah kuning telur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur. Ini diawali dengan pembentukan ovum atau sel telur di ovarium. Setelah ovum matang, ovarium akan melepaskan ovum tersebut dan selanjutnya akan ditangkap oleh infundiculum. Nah, kuning telur akan berada di infundiculum selama 15-30 menit tanpa penambahan unsur lain. Kemudian
kuning telur yang dari invisible ini masuk menuju magnum, dan di bagian ini putih telur akan disekresikan. Nah, proses selanjutnya itu adalah bagian telur ini masuk ke dalam isthmus region, yang dimana telur di sini akan dibungkus oleh membran sel. Proses yang terjadi di isthmus region ini berlangsung selama 1,5 jam. Kemudian telur akan masuk ke bagian uterus. Nah, di bagian uterus ini akan terjadi pembentukan kerabang. Pembentukan kerabang ini akan berlangsung selama 20 sampai 21 jam. Selanjutnya, telur yang telah terbungkus oleh kerabang ini masuk ke dalam vagina, dan selanjutnya itu telur akan dikeluarkan di kloaka. Proses pembentukan telur ini terjadi selama 25 sampai 26 jam, sehingga satu ekor ayam itu akan memungkinkan bertelur atau 1 butir per hari. Demikianlah hasil dari pratim saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.